Ke Mas Firman dulu, Mas Firman, ini juga mungkin Mas Firman yang salah satu yang juga resah begitu ya, menunggu kepastian akankah boleh diberangkatkan jemaah haji kita. Sejauh ini Mas Firman sudahkah memberikan sosialisasi kepada para jemaah walaupun belum ada kepastian resmi? Iya. Jadi Mbak Rati dan Mas Arief, semenjak tahun lalu haji ditunda, kami sebagai asosiasi yang membawahi penyelenggara ibadah haji khusus terus melakukan komunikasi yang intens kepada pemerintah dan juga melakukan sosialisasi yang intens juga kepada calon jamaah bahwasanya kita berharap tahun ini haji dapat pelaksana. Namun semua hal yang kita harapkan tersebut tentulah tidak bisa kita harapkan bisa menjadi sebuah kenyataan karena kondisilah yang akan menentukan dari pencapaian daripada harap tersebut. Kami dari awal melakukan kegiatan-kegiatan manasik lain sebagainya, namun tetap menekankan bahwasannya keputusan tentang keberangkatan memastikan pada kondisi pelaksanaan nanti di lapangan. Dan memang ini bisa dipahami oleh jamaah, karena kami ingin juga jamaah ini jangan sampai memaksakan diri, ya kan? Tapi tetap kami melakukan persiapan. Namun berbeda dengan tahun yang lalu, tahun ini kami tidak melakukan kegiatan yang sifatnya kontrak materi dalam artian melakukan reservasi dan sebagainya. Karena dari awal tahun ini belum ada gambaran apapun akan pelaksanaan ibadah haji. Informasi yang terakhir kita dapat, narasi dari Kementerian Haji Saudi, mereka menyatakan bahwasannya pemerintah Saudi tahun ini berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji terbuka dari seluruh dunia. Berbeda dengan narasi tahun yang lalu, bahwa mereka akan melaksanakan ibadah haji dalam jumlah terbatas. Nah, ini menjadi harapan. Namun kami juga memahami dan mengapresiasi apa yang telah diambil yang dilakukan oleh DPR dalam hal ini Komisi 8 yang dibuat pimpinan diantaranya adalah Wakil Ketuanya Pak Aceh dan juga Kemenak dari awal ketika pembahasan di awal tahun bahwa haji pemerintah Indonesia akan membalikkan jamaah hajinya berapapun kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan skenario sudah disusun. Tadi Kang Aceh menyebut masa toleransi terakhir adalah tanggal 28 Mei yang lalu, dan ini sudah dilewati dan pemerintah masih dalam komitmen tersebut. Jadi hari ini jika diumumkan, semua kebijakan keputusan yang diambil pemerintah tentu ampuri dan seluruh anggotanya dan berharap seluruh jamaahnya dapat menerima hal ini dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi keputusan yang terbaik. Ya, Mas Firman, itu untuk konteks haji khusus. Saya ingin kembali lagi ke Wakil Ketua Komisi 8 nih, Kang Aceh. Kang Aceh, untuk ONH yang biasa gitu ya mungkin ya. Nah, ini apakah memang kemarin sudah ada semacam kayak menguji gitu ya, semacam bentuk simulasi mengenai pendataan gitu. Lalu soal pendata agak sensitif nih data-data nih ya kan. Benar. Kang Aceh, gimana Kang Aceh? Ya, sebetulnya Kementerian Agama telah memiliki sistem ya yang disebut dengan Siskohat ya, sistem haji terpadu ya. Hal tersebut bisa terlihat misalnya dari siapa yang mendaftar terlebih dahulu, tentu mereka lah yang akan mendapatkan porsi untuk lebih berangkat terlebih dahulu juga gitu. Jadi memang proses Siskohat tersebut ya itu sudah dimiliki secara secara canggih lah oleh Kementerian Agama. Jadi kalau soal data saya kira hal tersebut tidak perlu diragukan lagi. Termasuk juga di Siskohat tersebut ada juga termasuk medical record-nya ya, penyakit apa yang dimiliki oleh calon jemaah haji gitu ya, usianya berapa. Ya, sampai pada hal-hal yang memang sifatnya teknis gitu. Nah, dengan demikian jika tadi kami sampaikan bahwa jika pun misalnya kita mendapatkan kuota dengan sangat terbatas, ya, pasti siapa yang harus didahulukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, misalnya harus usianya sekian sampai sekian misalnya, maka hal tersebut Kementerian Agama dapat dengan mudah untuk bisa memberangkatkan sesuai dengan data yang sudah atau sistem yang sudah ada tersebut gitu ya. Kang Aceh. Jadi pasti yang daftar belakangan akan berangkat belakangan gitu ya. Oke, Kang Aceh, mengenai biayanya bagaimana Kang Aceh? Kenapa? Mengenai biayanya.
Adakah Iya. semacam apa kan ini kan protokol kesehatan ketat juga nih kan di Arab Saudi kan? Betul, betul. Nah, ini soal biaya pun kami kemarin sudah simulasi karena soal pembiayaan ini menurut ketentuan undang-undang itu memang harus dibicarakan dengan DPR. Harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kami Komisi 8 telah membuat panitia kerja BPIH namanya. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kami telah melakukan simulasi-simulasi, termasuk yang paling terakhir adalah simulasi tentang berapa kebutuhan dari protokol kesehatan yang kemungkinan bisa diterapkan. Misalnya soal PCR swab yang kemungkinan akan diterapkan di soal karantina Indonesia, Kang Aceh. begitu ya. Termasuk juga maskernya, termasuk juga kita persiapkan soal rumah kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi. Dan ini kan semua sudah dihitung secara komprehensif oleh kami di Komisi 8 ya, bersama dengan Kementerian Agama. Baik, Kang Aceh. Bahkan kami sudah menentukan sebetulnya ya kisarannya mungkin sekitar ada terjadi kenaikan sedikit tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kang Aceh, antara 35 sampai 36 juta untuk Kang Aceh, itu. kalau Kang Aceh sudah bisa merilis, mungkin ada kenaikan. Tapi kan tahu sendiri kita juga mengalami pandemi juga di tanah air, bukan? Ya kan? Ya. Nah artinya bila mana calon jamaah tersebut sudah terpanggil namanya di dalam sistem, tapi dia keberatan dengan adanya penyesuaian tarif dan harga tersebut, bagaimana Kang Aceh? Ya itu tentu dikembalikan kepada calon jemaah sendiri ya, apakah mereka akan membayar pelunasan setoran haji atau tidak gitu. Kalau memang bila mana tidak, artinya dia akan terskip gitu ya secara sistem. Iya, dia akan terskip secara sistem dan kemudian diberikan pilihan apakah mau berangkat tahun ini atau tahun depan. Itu saya kira jelas ya. Ada sistemnya yang dimungkinkan untuk kemudian bisa dipergunakan. Jikapun misalnya ada calon jemaah yang seharusnya berangkat tahun ini, tapi karena takdir berkata lain misalnya ya, maka di dalam ketentuan undang-undang haji itu bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Baik, jadi masih ada prosedur yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan begitu ya? Masih sangat nantinya bisa mungkin, di-hold untuk tahun depan atau mungkin ahli waris yang nanti akan berangkat begitu ya? Betul. Itu di dalam ketentuan undang-undang haji yang terbaru hasil revisi 2019 yang lalu, karena kita tahu bahwa memang daftar tunggu haji kita itu sangat panjang. Sangat panjang. Baik. Nah, itu semua diantisipasi oleh kami di Komisi 8 agar berbagai potensi dispute di dalam penyelenggaraan ibadah haji ini bisa kami selesaikan dan membuat masyarakat ada kepastian. Betul. Nah, dari Komisi 8 sudah ada kebijakan dan juga Kementerian Agama. Kita mendengarkan suaranya Mas Firman. Mas Firman, sejauh ini sudah adakah mungkin jamaah haji yang meminta untuk di-refund saja atau nanti di-hold saja sampai dengan tahun-tahun berikutnya nunggu pandemi COVID-19 ini hilang? Iya, sebetulnya dengan menunggu setahun aja Mbak Rati, ini sudah banyak dari jamaah yang sudah lunas tertunda keberangkatannya sudah meninggal. Jadi makanya perlu bagi seluruh jamaah yang sudah lunas dan yang sudah mendaftar mengambil azam meniatkan lebih kuat lagi agar pahala ibadah itu dapat kita dapatkan walaupun pelaksananya tertunda. Gitu. Dan sebagaimana disampaikan Kak Aceh tadi bahwasanya alhamdulillah undang-undang PHU yang 2019 itu sudah memberi peluang bagi siapapun calon jamaah yang sudah terdaftar dalam sistem seskohat namun meninggal sebelum keberangkatannya, nomor porsi dapat diahli wariskan, diturunkan kepada ahli warisnya. Dalam artian jadi pasangan misalnya suami yang suaminya meninggal, istrinya masih hidup, istrinya bisa didampingi oleh anaknya tanpa mendaftar baru lagi langsung mendampingi ketika nomornya terpilih. Ini kondisi ini dan ini cukup baik sekali dan kami mengapresiasi karena sebelumnya tidak ada ini tercantum dalam undang-undang. Tapi sudah ada jemaah haji yang meminta refund untuk uangnya begitu, Mas Firman? Iya, karena berarti kita ketahui juga bahwa ekonomi sedang lagi resesi, tidak sedikit juga
berapa jamaah membatalkan rencana dengan mengambil dananya. Namun sebagai tolak ukur saja sebetulnya semenjak penundaan tahun lalu, seluruh jamaah yang ditunda keberangkatannya akibat pandemi ini mempunyai hak untuk mengambil sebagian dana di haji khusus khususnya ya, pelunasan kedua, karena komponen pembayaran di haji khusus itu $4.000 untuk pendaftaran mendapatkan nomor porsi, kemudian pembayaran kedua $4.000 untuk pelunasan. Nah, $4.000 sebagai pelunasan ini diberi kesempatan kepada seluruh jamaah yang tertunda keberangkatan namun belum bisa diberangkatkan untuk bisa mengambil jika mereka berkeinginan untuk itu. Jadi opsi itu tetap dibuka dan berharap juga tahun ini kami yakin sekali juga opsi itu tetap terbuka karena semakin panjang masa tunggunya Kang Aceh ya. Jadi tetap diberi kesempatan itu. Tapi kalau sebagai gambaran juga tidak banyak kok yang ngambil itu, alhamdulillah. Oke, Mas Firman, termasuk juga ada Kang Aceh mau bicara juga ya? Kang Aceh, silakan Kang Aceh. Iya, saya ingin menegaskan kembali ya singkat, Kang Aceh. soal dana haji ya. Jadi saya kira masyarakat jangan terlalu khawatir soal dana haji. Ada dua jenis, yaitu dana setoran dan setoran pendaftaran dan setoran pelunasan. Nah, kalau setoran pendaftaran itu kan sekarang 25 juta yang haji reguler ya. Sementara kalau pelunasan itu tergantung dari keputusan BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya kalau 25 juta ada dana setoran pelunasannya totalnya 35 juta maka dibayarkan 10 juta. Nah, dana setoran haji pelunasan itu kalau memang tidak jadi berangkat itu bisa dikembalikan. Ya. Sementara jadi dana nggak kemana-mana ya? Dananya ada di tempat disimpan dan dikelola oleh BPKH. Nah, yang harus saya sampaikan kepada masyarakat bahwa dana kelolaan haji itu aman, ya, aman dan tidak digunakan oleh hal-hal yang di luar kepentingan haji. Baik. Ya. Kang Aceh ini bisa dipertanggungjawabkan ya statementnya ya, Kang ya? Kenapa? Bisa dipertanggungjawabkan ya statementnya ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Itu dikelola oleh namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ada yang disimpan di bank setoran seperti bank-bank syariah, ya. Ada yang kemudian disimpan dalam skema suku, ya, atau bank skema syariah negara gitu ya, SBSN. Dan itu semua aman. Saat ini 143 triliun kalau tidak salah datanya yang sekarang, dan itu kemudian dipergunakan untuk peningkatan kualitas haji. Karena misalnya begini. Jadi jamaah tidak perlu khawatir ya. Itu Mbak Rati, biayanya itu seharusnya per orang 70 juta. Tapi jamaah bayar 35 juta. Nah, dari mana sisanya? Sisanya itu dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH itu. Baik. Berarti kita masih menunggu nantinya ya. Hari ini benar-benar dikasih kejelasan Kang Aceh mengenai atau sikap yang diambil pemerintah, karena kita tahu Malaysia kan sudah mengambil sikap sepenuhnya kepada Kementerian Agama. Baik, mudah-mudahan juru lobbynya top deh mungkin ya. Gitu ya. Terima kasih ya, Kang Aceh, terima kasih Mas Firman. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Mas Firman. Ya, sukses untuk Anda berdua. Sehat-sehat selalu. Semangat terus Pak Firman. Ya, terima kasih insyaallah Kang Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi pesannya itu maknanya luas loh. Semangat gitu ya. Iya, soalnya kok semua pada narik pada Rifan. Tapi alhamdulillah kata Mas Firman tidak banyak yang menarik begitu ya. Iya, betul. Baik. Karena kan haji itu kan tidak hanya melatih ibadah kita, kesabaran juga. Tapi kesabaran juga. Luar biasa. Pak Haji. Baik, saatnya kita akan menghadirkan informasi yang ini juga viral di media sosial, Vi. Karena ternyata di Yogyakarta, nanti mungkin juga melatih kesabaran. Kesabaran kalau mau kaya sama pelan-pelan, jangan langsung nodong. Tapi kalau saya harus bayar parkir semahal ini juga agak sabar gitu soalnya. Betul. Ini apa memang Haji mumpung memanfaatkan momen wisata atau apa? Nanti coba kita temukan jawabannya bersama rekan kita, ada Danita Yadini ya dari Biro Yogyakarta. Saat lagi.